Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat yang sedalam-dalamnya untuk Bapak dan Ibu, para pejuang bangsa, para purna bakti, para pahlawan tanpa tanda jasa yang saat ini sedang menikmati masa istirahat setelah puluhan tahun mengabdi untuk negeri tercinta Indonesia. Bertemu lagi dengan saya di channel yang selalu setia menemani hari-hari Bapak dan Ibu dengan informasi-informasi penting dan terpercaya seputar dunia pensiunan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa kembali di awal bulan Maret 2026 ini. Hadir di hadapan Bapak dan Ibu, saya tidak membawa gosip, tidak membawa kabar burung, dan tidak membawa berita yang diambil mentah-mentah dari sumber tidak jelas. Hari ini tanggal 1 Maret 2026, kita akan bedah tuntas, kupas habis, dan telusuri sampai ke akar-akarnya mengenai kabar yang paling hangat dan paling dinanti-nantikan oleh seluruh pensiunan di tanah air. Ada kabar yang bilang gaji pensiun cair hari ini. Ada kabar yang bilang rapel kenaikan gaji plus tunjangan hari raya atau THR juga ikut cair hari ini. Ada juga yang bilang ini hanya isapan jempol belaka. Lalu mana yang benar, mana fakta dan mana hoa, mana yang sudah pasti dan mana yang masih sebatas wacana? Jangan kemana-mana dulu, saya mohon dengan sangat Bapak dan Ibu, jangan scroll, jangan swipe, dan jangan tergoda untuk pindah ke video lain yang judulnya lebih heboh atau thumbnailnya lebih mencolok. Karena di sini kita akan membahas semuanya dengan kepala dingin, dengan data, dengan fakta, dan dengan penjelasan yang mudah dipahami. Ambil posisi yang paling nyaman, siapkan secangkir teh hangat atau kopi tubruk kesukaan Bapak dan Ibu. Kalau ada pisang goreng atau ubi rebus, boleh juga ditemani sambil menyimak. Karena apa yang akan saya sampaikan ini panjang, detail, dan sangat penting untuk kesejahteraan Bapak dan Ibu sekeluarga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan karunia-Nya kita semua masih diberikan napas kehidupan, masih diberikan kesehatan, dan masih bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di masa purna bakti ini. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bagian 1, suasana pagi di tanggal 1 Maret 2026. Bayangkan suasana pagi ini Bapak dan Ibu di seluruh pelosok negeri dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Para pensiunan tengah bersiap menyambut hari. Ada yang baru saja selesai salat subuh, ada yang sedang menikmati udara segar di teras rumah. Ada yang sibuk menyiapkan sarapan untuk cucu-cucu tercinta. Tangan-tangan yang dulu gagah memegang senjata, memegang berkas-berkas penting, memimpin rapat, atau mengajar di depan kelas, kini lebih sering memegang gelas teh hangat atau remote TV. Tapi pagi ini ada satu hal yang membuat denyut nadi para pensiunan berdetak sedikit lebih cepat. Ada satu kabar yang membuat mata sedikit lebih awas memandang layar ponsel. Ada satu pertanyaan besar yang menggelayut di hati. Apakah hari ini tanggal 1 Maret 2026 gaji pensiunku akan cair? Apakah benar rapel dan THR juga ikut masuk rekening? Bapak, Ibu yang saya hormati, saya bisa merasakan kegelisahan itu. Saya bisa membayangkan perasaan campur aduk antara harap dan cemas. Di satu sisi kita sangat membutuhkan kepastian. Di sisi lain, kita sudah terlalu sering dikecewakan oleh kabar bohong dan informasi yang tidak jelas ujung pangkalnya. Pertanyaan untuk Bapak dan Ibu, siapa di sini yang pagi ini sudah mengecek saldo ATM atau mobile banking? Siapa yang jari-jarinya sudah gatal untuk membuka aplikasi bank? Tulis di kolom komentar ya, saya sudah cek atau saya masih sabar menunggu biar kita tahu betapa banyaknya pensiunan yang saat ini sedang was-was seperti kita semua. Bagian 2, mengupas kabar yang beredar. Oke, langsung saja kita masuk ke inti permasalahan. Dalam beberapa hari terakhir, terutama setelah memasuki akhir Februari 2026, informasi mengenai pencairan gaji pensiun Maret 2026 begitu masif beredar di berbagai platform. Mulai dari grup WhatsApp, keluarga, grup arisan, sampai ke beranda YouTube Bapak dan Ibu. Ada beberapa klaim utama yang beredar. Klaim pertama, gaji pensiun bulan Maret 2026 akan dicairkan pada tanggal 1 Maret 2026. Ini sih klaim yang paling wajar karena memang sedianya gaji pensiun itu cair setiap tanggal 1. Klaim kedua, bersamaan dengan gaji pokok, akan ada pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan. Katanya rapel untuk sekian bulan akan langsung masuk ke rekening. Klaim ketiga, tunjangan hari raya THR Idul Fitri Pandak 47H juga akan dicairkan serentak pada tanggal 1 Maret 2026. Ini yang bikin banyak pensiunan heboh. Bayangkan kalau gaji pokok, rapel, dan THR cair bersamaan pasti nominalnya besar dan bisa sangat membantu persiapan lebaran. Lalu pertanyaan besarnya, apakah semua klaim ini benar? Apakah pemerintah melalui PT Taspen benar-benar sudah menyiapkan dana sebesar itu dan mentransfernya hari ini?
Bagian 3, konfirmasi fakta dari PT Taspen dan sumber terpercaya. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh langsung percaya begitu saja pada informasi yang beredar. Kita harus merujuk pada sumber yang resmi dan kredibel. Dalam hal ini, sumber paling kredibel untuk urusan pensiunan ASN adalah PTI Taspen Persero dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saya sudah mencoba mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk melihat langsung rilis berita dari kanal-kanal berita nasional yang terbit pada Jumat 27 Februari 2026 lalu. Ada satu berita yang cukup menarik perhatian dengan judul Jadwal Gaji Pensiunan Maret 2026 dan Estimasi THR lengkap di sini. Berita itu memang membahas tentang jadwal pencairan dan estimasi THR. Tapi perlu kita garis bawahi kata estimasi. Estimasi berarti perkiraan bukan kepastian. Jadi berita itu lebih banyak membahas tentang proyeksi dan harapan, bukan pengumuman resmi dari pemerintah bahwa semua dana akan cair hari ini. Lalu bagaimana pernyataan resmi dari PT Taspen? Dari informasi yang saya himpun, PT Taspen Persero memang telah mengeluarkan pernyataan bahwa pembayaran gaji pensiun bulan Maret 2026 akan tetap dilakukan, sesuai jadwal yaitu tanggal 1. Jadi untuk gaji pokok bulan Maret insya Allah aman. Itu hak Bapak dan Ibu yang rutin dan pasti akan cair. Namun untuk THR, pernyataan yang digunakan adalah diproyeksikan cair pada bulan yang sama. Kata diproyeksikan ini, lagi-lagi bukan berarti pasti cair tanggal 1 Maret. Ini berarti pemerintah dan Taspen sedang mengupayakan agar THR bisa cair di bulan Maret mengingat Idul Fitri diperkirakan jatuh pada akhir Maret atau awal April 2026. Tapi tanggal pastinya belum ditetapkan. Bisa tanggal 1, bisa tanggal 10, bisa tanggal 20, atau bahkan mendekati H7 Lebaran. Kita harus sabar menunggu pengumuman resmi selanjutnya. Nah, yang paling krusial adalah soal rapel kenaikan gaji. Ini yang paling banyak ditanyakan. Saya baca dari beberapa pernyataan pejabat Taspen yang dikutip media. Mereka menegaskan bahwa pemerintah belum menerbitkan peraturan terbaru mengenai kenaikan gaji pensiunan maupun pembayaran rapel. Artinya, hingga detik ini regulasi yang berlaku masih mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 8 tahun 2024 yang memberikan kenaikan 12% sejak 1 Januari 2024. Untuk tahun 2026 ini belum ada PP baru yang mengatur kenaikan tambahan. Jadi kesimpulan sementara kita pada pagi hari ini tanggal 1 Maret 2026, gaji pokok pensiun bulan Maret insya Allah cair seperti biasa. Tapi karena hari ini adalah hari Minggu, ada kemungkinan proses transfer terlihat di rekening pada hari ini juga atau paling lambat hari kerja berikutnya, Senin 2 Maret 2026. Tergantung kebijakan masing-masing. Bank Mitra Taspen THR belum ada konfirmasi cair hari ini. Masih dalam tahap proyek dan persiapan rapel kenaikan gaji, belum ada regulasi dan belum ada konfirmasi cair. Hari ini kabar tentang rapel yang beredar masih sebatas isu dan harapan. Bagian 4, mengapa info rapel dan THR bisa semasif itu? Analisis harapan vs realita. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ya kok isu rapel dan THR cair bersamaan di tanggal 1 Maret ini bisa begitu masif dan dipercaya banyak orang? Jawabannya sederhana karena kita semua sangat mengharapkannya. Saya ingin Bapak dan Ibu jujur pada diri sendiri. Siapa sih yang tidak senang kalau tiba-tiba ada uang tambahan masuk rekening? Apalagi di saat kebutuhan menjelang Lebaran begitu banyak, harga sembako mulai merangkak naik. Kebutuhan untuk membeli baju baru, untuk menyiapkan hidangan Lebaran, untuk memberi THR kepada cucu dan keponakan, semuanya butuh biaya. Ditambah lagi setelah pensiun, penghasilan kita berkurang drastis. Dari yang dulu mungkin belanja bisa leluasa, sekarang harus hitung-hitungan. Dari yang dulu bisa membantu anak dengan mudah, sekarang harus berpikir ulang. Di saat seperti ini, kabar tentang rapel dan THR bagaikan oase di tengah padang pasir. Ia datang membawa harapan. Tapi inilah pentingnya kita punya ilmu dan informasi yang benar. Kita tidak boleh membiarkan harapan buta mengaburkan penilaian kita. Kita harus bisa membedakan mana yang sudah menjadi keputusan resmi pemerintah, mana yang masih wacana, dan mana yang sekadar isu yang sengaja ditiupkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pertanyaan untuk Bapak dan Ibu. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa kecewa karena menunggu kabar yang ternyata tidak terbukti? Ceritakan di kolom komentar. Apa yang Bapak Ibu rasakan saat itu agar kita semua bisa saling menguatkan. Bagian 5, proses panjang di balik rapel. Kenapa butuh waktu? Sekarang mari kita belajar bersama. Saya ajak Bapak dan Ibu untuk melihat dari sudut pandang pemerintah dan lembaga seperti Taspen. Kenapa urusan rapel dan kenaikan gaji ini tidak bisa instan seperti memesan makanan online? Pertama, dasar hukum, payung hukum. Negara kita adalah negara hukum. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk menaikkan gaji pensiunan,
Pemerintah harus menerbitkan peraturan pemerintah PP baru atau peraturan presiden perpres baru. Proses penyusunan PP ini panjang, mulai dari kajian oleh Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan, BKN, hingga konsultasi dengan DPR. Tidak bisa hanya karena perintah lisan, lalu besoknya langsung cair. Kedua, penganggaran APBN. Rapel dan kenaikan gaji adalah pos belanja baru yang membutuhkan dana sangat besar, bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Dana sebesar ini harus dialokasikan terlebih dahulu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Kalau APBN 2026 sudah disahkan tanpa menyertakan pos ini, maka harus ada mekanisme perubahan APBN atau anggaran belanja tambahan, yang lagi-lagi harus dibahas dan disetujui DPR. Ketiga, validasi data bukan perkara gampang. Bayangkan ada jutaan pensiunan di Indonesia, PNS, TNI, Polri, plus janda, duda, dan anak-anak yang berhak menerima pensiun terusan. Data mereka harus diverifikasi satu persatu. Apakah masih hidup? Apakah masih berhak? Apakah rekeningnya masih aktif? Apakah NIK-nya sudah sesuai dengan Dukcapil? Proses validasi data ini sangat krusial. Kalau sampai ada kesalahan, uang bisa masuk ke rekening orang yang salah atau malah tidak terkirim. Lebih baik lambat tapi akurat daripada cepat tapi salah sasaran. Keempat, simulasi dan perhitungan individual. Setiap pensiunan memiliki riwayat yang berbeda. Pangkat terakhir berbeda, masa kerja berbeda, tunjangan keluarga berbeda, jadi besaran kenaikan dan rapel setiap orang juga akan berbeda. Sistem komputer harus disetting ulang untuk menghitung selisih gaji lama dan baru untuk jutaan individu, lalu mengalihkannya dengan jumlah bulan rapel yang harus dibayarkan. Ini butuh waktu dan ketelitian ekstra. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, proses ini memang panjang dan berliku. Tapi ingatlah, panjangnya proses ini justru untuk melindungi hak Bapak dan Ibu sendiri agar uang yang diberikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat orang. Bagian 6, arahan Presiden. Lampu hijau bukan lampu cair. Ada satu lagi informasi penting yang sedang hangat diperbincangkan. Konon Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan atau instruksi yang kuat agar skema kenaikan gaji pensiunan dan pembayaran rapel dimasukkan ke dalam struktur APBN 2026. Nah, ini harus Bapak dan Ibu pahami betul. Arahan Presiden itu adalah lampu hijau, bukan lampu cair. Apa maksudnya? Arahan Presiden adalah sebuah perintah tingkat tinggi kepada jajaran menteri dan lembaga untuk mulai bekerja, untuk mulai menghitung, untuk mulai menyusun regulasi, dan untuk mulai mengalokasikan anggaran. Ini adalah kabar yang sangat baik. Ini adalah kabar yang membesarkan hati. Ini menunjukkan bahwa pemimpin kita peduli dan sedang mengupayakan yang terbaik untuk para pensiunan. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan dari arahan Presiden hingga uang masuk ke rekening, ada anak tangga yang harus dilalui satu persatu. Ada proses administrasi negara yang tidak bisa dilewati begitu saja. Jadi ketika Bapak dan Ibu mendengar kabar tentang arahan Presiden ini, jangan langsung berpikir bahwa rapel akan cair besok atau lusa. Berpikirlah bahwa pintu harapan sudah terbuka lebar dan proses sedang berjalan di belakang layar. Tugas kita sekarang adalah bersabar sambil terus mengawal dan memastikan bahwa proses itu berjalan dengan semestinya. Pertanyaan renungan, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu mendengar bahwa Presiden sendiri yang menginstruksikan hal ini? Apakah Bapak dan Ibu merasa lebih tenang dan optimis? Tulis optimis di kolom komentar jika Bapak dan Ibu setuju. Bagian 7 yang paling penting, hak kita bukan hadiah di tengah simpang siur informasi ini. Ada satu hal fundamental yang harus selalu Bapak dan Ibu ingat dan pegang teguh. Gaji pensiun, kenaikan gaji, rapel, dan THR, itu semua adalah hak, bukan hadiah, bukan bantuan sosial, bukan sengajaan pejabat. Hak ini lahir dari keringat, air mata, dan pengabdian Bapak dan Ibu selama puluhan tahun. Bapak dan Ibu rela berpisah dengan keluarga, rela bekerja di bawah tekanan, rela mempertaruhkan nyawa bagi TNI Polri, rela mendidik anak-anak bangsa bagi guru, dan rela melayani masyarakat bagi ASN demi negeri ini. Negara melalui konstitusi dan undang-undang berjanji untuk menjamin kehidupan yang layak bagi para purna baktinya. Janji itu adalah utang dan utang harus dibayar. Tidak boleh, tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka ketika ada kabar tentang kenaikan atau rapel, jangan pernah merasa bahwa kita sedang minta-minta atau merepotkan negara. Justru negaralah yang sedang menunaikan kewajibannya kepada para pahlawannya. Pegang prinsip ini kuat-kuat Bapak dan Ibu. Dengan prinsip ini kita akan lebih tenang menghadapi berbagai isu. Kita akan lebih percaya diri menuntut hak kita. Dan kita tidak akan mudah goyah oleh informasi-informasi yang menyesatkan. Bagian 8. Waspada penipuan berkedok rapel dan THR. Setiap kali ada kabar besar tentang pencairan dana, selalu ada saja ulah oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan. Modus penipuan dengan kedok pencairan rapel atau THR sudah sering terjadi dan korbannya tidak sedikit. Pelaku biasanya sangat licik. Ya, mereka bisa menyebut nama Bapak dan Ibu dengan benar, tahu nomor peserta taspen dan menggunakan bahasa yang sangat formal dan meyakinkan.
Ingat baik-baik pesan saya ini Bapak dan Ibu, ini penting untuk menyelamatkan uang Bapak dan Ibu dari tangan penipu. Lembaga resmi Taspen Asabri Bank tidak pernah meminta PIN ATM, password mobile banking, atau kode OTP one-time password melalui telepon, SMS, atau WhatsApp. Kode OTP adalah rahasia milik Bapak dan Ibu seorang. Tidak boleh diberikan kepada siapapun, termasuk yang mengaku petugas bank. Tidak ada biaya percepatan atau biaya administrasi tambahan untuk mencairkan hak pensiun, rapel, atau THR. Tidak perlu membayar sepeser pun kepada siapapun. Jika ada yang meminta sejumlah uang dengan alasan untuk mempercepat proses atau membuka blokir data, itu sudah pasti penipuan. Jangan mudah tergiur dengan tautan link. Tidak dikenal. Seringkali penipu mengirimkan tautan melalui SMS atau WhatsApp mengaku sebagai tautan untuk mengecek saldo rapel. Tautan itu bisa jadi berisi virus atau malware yang akan mencuri data pribadi dan data perbankan Bapak dan Ibu. Jika ragu, konfirmasi langsung. Jangan sungkan untuk menutup telepon, menghapus pesan, atau mengabaikan orang yang mengaku-ngaku. Jika ragu, datang langsung ke kantor cabang Taspen atau Asabri terdekat atau hubungi call center resmi mereka. Lebih baik repot sedikit untuk memastikan keamanan daripada kehilangan uang hasil jerih payah puluhan tahun. Bapak, Ibu tolong sebarkan pesan ini kepada keluarga, tetangga, dan teman-teman pensiunan lainnya. Jangan sampai ada lagi korban penipuan yang memakan korban dari kalangan kita. Pertanyaan interaktif, apakah Bapak dan Ibu pernah mendapatkan telepon atau pesan mencurigakan yang mengaku dari Taspen atau bank? Bagaimana cara Bapak dan Ibu menyikapinya? Yuk berbagi pengalaman di kolom komentar untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagian 9, pesan spesial untuk anak dan cucu, peran keluarga. Saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berbicara kepada anak-anak dan cucu-cucu dari para pensiunan yang mungkin sedang mendampingi bapak ibunya menonton video ini. Dik, nak, please perhatikan orang tua atau kakek nenek kalian saat ini sedang berada di fase hidup yang tidak mudah. Secara fisik mereka mulai menua. Kesehatan mulai menurun. Ingatan mulai terkadang kabur. Secara mental dan emosional mereka sedang beradaptasi dengan masa pensiun yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kantor yang dulu menjadi dunia mereka. Disinilah peran kalian sangat dibutuhkan. Kalian adalah teknisi dan bodyguard informasi bagi mereka. Bantu mereka cek informasi. Ketika mereka mendapat kabar dari grup WhatsApp atau melihat video di YouTube, bantulah mereka untuk mengecek kebenarannya. Ajari mereka cara membedakan berita hoax dan berita fakta. Jangan malas menjelaskan. Kesabaran kalian adalah hadiah terindah bagi mereka. Bantu mereka dengan autentikasi data. Aplikasi Taspen Otentik atau Andal by Taspen mungkin terasa rumit bagi mereka. Bantu mereka untuk melakukan verifikasi wajah atau update data. Pastikan data mereka aman dan sinkron agar hak-hak mereka tidak tertunda. Jaga mereka dari penipuan. Ingatkan mereka terus-menerus tentang modus-modus penipuan. Katakan dengan tegas, tidak boleh memberikan PIN atau OTP ke siapapun. Bu, Pak, jadilah garda terdepan yang melindungi mereka dari kejahatan digital. Jangan hanya fokus pada uangnya. Uang pensiun, rapel, atau THR itu penting, tapi yang lebih penting adalah kebahagiaan dan ketenangan hati mereka. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka. Temani mereka ngopi di teras, ajak mereka jalan-jalan kecil. Itu adalah investasi emosional yang tak ternilai harganya. Bagian 10, menjaga kesehatan jasmani dan rohani di tengah ketidakpastian. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya tahu menunggu itu tidak mudah, apalagi menunggu kabar tentang uang yang sangat kita butuhkan. Rasa cemas, was-was, dan gelisah itu manusiawi. Tapi izinkan saya untuk mengingatkan, jangan biarkan perasaan negatif ini menggerogoti kesehatan Bapak dan Ibu. Kesehatan adalah modal utama di masa pensiun. Apa artinya uang banyak kalau kita sakit-sakitan dan tidak bisa menikmatinya? Jaga kesehatan jasmani. Makan makanan bergizi. Jangan lupa minum obat rutin jika ada. Istirahat yang cukup dan lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi atau senam sehat. Tubuh yang sehat akan membuat pikiran lebih jernih. Jaga kesehatan rohani. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak bersyukur. Ingatlah bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu khawatir berlebihan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Kes At-Talaq 23. Ini adalah jaminan dari Allah yang tidak pernah ingkar. Jaga silaturahmi. Jangan mengurung diri di rumah. Sering-seringlah bertemu dengan tetangga, teman, atau keluarga. Ikuti kegiatan keagamaan atau sosial di lingkungan sekitar. Dengan bersilaturahmi hati akan terasa lebih lapang dan bahagia. Bagian 11, kesimpulan dan harapan. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah membahas panjang lebar tentang kabar gaji pensiun, rapel, kenaikan dan THR yang katanya cair hari ini tanggal 1 Maret 2026. Mari kita tarik kesimpulan agar tidak ada salah paham.
Gaji pensiun bulan Maret 2026 insya Allah cair. Ini adalah hak rutin Bapak dan Ibu. Namun karena hari ini Minggu, mohon bersabar jika transfer baru masuk besok Senin. Lakukan pengecekan secara berkala di ATM atau mobile banking tunjangan Hari Raya THR 2026. Pemerintah sedang memproyeksikan pencairannya di bulan Maret ini, namun belum ada tanggal pasti. Jangan percaya jika ada yang bilang cair hari ini karena belum ada pengumuman resmi. Kita tunggu saja informasi selanjutnya dari PT Taspen dan Kementerian Keuangan rapel kenaikan gaji. Hingga saat ini belum ada regulasi baru yang diterbitkan. Kabar tentang rapel yang beredar masih sebatas isu dan harapan yang didasari oleh arahan Presiden. Proses menuju realisasi masih panjang dan membutuhkan waktu. Kita harus bersabar dan terus mengawal prosesnya. Waspada penipuan, jangan lengah. Modus penipuan akan selalu ada. Ingat, tidak ada biaya apapun untuk mencairkan hak pensiun. Jaga kerahasiaan data pribadi dan data perbankan. Pesan saya, Bapak dan Ibu, tetaplah optimis. Pemerintah melalui Presiden telah menunjukkan itikat baik dengan memberikan arahan untuk kesejahteraan pensiunan. Ini adalah modal besar. Sekarang tugas kita adalah bersabar, terus mendoakan, dan mengawal prosesnya dengan cara yang baik dan benar. Jangan pernah menyerah pada isu-isu negatif yang membuat hati resah. Jangan mudah terprovokasi oleh kabar bohong yang sengaja disebar. Jadilah pensiunan yang cerdas, yang tenang, dan yang tetap semangat menjalani hidup. Bagian 12. Ajakan untuk terus berlangganan dan berinteraksi. Saudara-saudaraku, para pejuang Purna Bakti tercinta. Jika menurut Bapak dan Ibu informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, jelas, dan menenangkan hati, saya mohon dengan sangat dukungannya subscribe berlangganan channel ini. Caranya mudah, klik tombol merah bertuliskan subscribe di bawah video. Dengan subscribe, Bapak dan Ibu akan menjadi bagian dari keluarga besar channel ini. Like, suka video ini. Tekan jempol ke atas sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu setuju dengan konten yang disajikan. Share. Bagikan video ini yang paling penting. Bagikan video ini ke semua grup WhatsApp yang Bapak dan Ibu miliki. Bagikan ke grup arisan, grup pengajian, grup keluarga, dan tentu saja ke teman-teman sesama pensiunan. Biar mereka juga mendapatkan pencerahan yang sama, biar mereka tidak termakan isu-isu yang tidak jelas, dan biar mereka juga terlindungi dari penipuan. Jangan pelit untuk berbagi kebaikan ya. Aktifkan lonceng notifikasi. Setelah subscribe, jangan lupa klik ikon lonceng. Dengan begitu, setiap kali saya mengunggah video baru tentang informasi penting seputar pensiunan, Bapak dan Ibu akan mendapat notifikasi langsung di ponsel. Tidak akan ketinggalan informasi, dan jangan lupa kolom komentar di bawah ini selalu terbuka lebar untuk Bapak dan Ibu. Sampaikan pendapat, pertanyaan, atau cerita Bapak dan Ibu di sini. Apakah gaji Bapak dan Ibu sudah masuk hari ini? Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mendengar penjelasan ini? Mari kita ramaikan kolom komentar dengan diskusi yang positif dan saling menguatkan. Penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya hanyalah manusia biasa yang ingin berbagi informasi dan membantu sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi masa pensiun Bapak dan Ibu. Semoga kesehatan selalu menyertai, semoga rezeki selalu dilapangkan, dan semoga keluarga selalu dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap ceria menjalani masa Purna Bakti. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya dengan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Salam hormat saya yang sebesar-besarnya untuk para pahlawan bangsa dimanapun berada. Merdeka, ya.